Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya pertama akan menjelaskan tentang serangga vektor. Di mana serangga vektor merupakan serangga yang dapat berperan sebagai agen yang menularkan suatu penyakit dari individu yang sakit ke individu yang sehat. Serangga vektor dapat dikelompokkan berdasarkan target inangnya, yaitu vektor penyakit pada tumbuhan, hewan, dan manusia. Adapun serangga vektor pada penyakit tumbuhan, yang pertama wearing coklat. Vektor serangga virus pada tanaman padi yang menyebabkan tanaman kerdil dan gagal panen. Selanjutnya kumbang absorpsi, yaitu serangga vektor penyakit jamur Fusarium pada berbagai tanaman pangan. Selanjutnya lalat buah. Lalat buah merupakan serangga vektor penyakit jamur dan bakteri pada bermacam buah. Palang sangit, yaitu serangga vektor virus yang menyebabkan daun kering. Selanjutnya tritip, yaitu serangga vektor jamur, bakteri, dan virus penyebab penyakit pada berbagai jenis tanaman pangan. Yang selanjutnya semut, di mana semut sebagai serangga vektor berasosiasi dengan hama Homoptera dengan cara semut memindahkan Homoptera dari suatu tanaman ke tanaman lainnya. Selanjutnya vektor penyakit pada hewan dan manusia. Serangga yang berperan sebagai vektor penyakit pada hewan atau manusia terdiri dari 3 ordo, yaitu Siphonaptera, Pitheropteran, dan Diptera. Di antara 3 ordo ini yang paling dominan adalah Diptera, di mana ordo Siphonoptera yang menginfeksi tubuh dan menyebabkan gejala seperti demam, tipes, dan peredaran darah pada area gigi dan perdarahan pada area gigitan serangga. Contohnya serangga pinja, di mana serangga pinja ditemukan parasit pada hewan dan manusia. Pinja dapat tumbuh hingga panjang 1-3 mm dengan tubuh pipih vertikal dan tidak memiliki sayap, tetapi memiliki kaki yang kuat untuk berlari dan melewati rambut-rambut atau bulu-bulu pada inangnya. Serangga pinja hidup menghisap darah, dan saat pinja menggigitkan di kulit inangnya, air liur pinja akan ikut masuk ke dalam kulit inangnya dan membawa agen penyakit seperti bibit cacing dan bakteri yang menyebabkan penyakit demam tipes. Selanjutnya ordo Pitheroptera. Contohnya adalah kutu, di mana kutu sama halnya dengan pinja dalam membawa penyakit yang berupa bakteri dan bibit cacing, tetapi yang membedakannya adalah ukuran dan bentuk tubuh. Selanjutnya ordo Diptera. Ordo Diptera contohnya seperti nyamuk yang merupakan serangga vektor yang membawa virus. Dengan cara nyamuk menggigit inangnya, dan saat nyamuk menggigit inangnya, air liur atau zat pada nyamuk masuk pada tubuh inangnya yang dapat menyebabkan DBD dan malaria, dan dapat juga menyebabkan kaki gajah. Selanjutnya adalah nematoda usus, di mana nematoda usus terdapat ordo Ancylostoma, Duodenale, dan Enterobius vermicularis, di mana Ancylostoma atau sering disebut sebagai cacing tambang adalah cacing yang berasal dari anggota famili Ancylostomatidae yang mempunyai alat
pemotong pada mulut berupa tonjolan seperti gigi pada genus Ancylostoma dan lempengan pemotong pada genus Nectora. Siklus hidup cacing tinja, di mana cacing dewasa hidup di dalam intestium tenue atau usus halus. Cacing betina dewasa mengeluarkan telur dan telur akan keluar bersama dengan tinja. Apabila kondisi tanah memungkinkan, telur akan menetas dalam waktu 24 jam menjadi larva rhabditiform. Setelah 5-8 hari larva rhabditiform akan mengalami metamorfose menjadi larva filariform yang merupakan stadium infektif dari cacing tambang. Jika menemui hospes baru, larva akan menembus bagian kulit yang lunak, kemudian masuk ke pembuluh darah dan ikut aliran darah ke jantung, kemudian terjadi siklus paru, bronkus, trakea, esofagus. Kemudian menjadi dewasa di usus halus. Seluruh siklus mulai dari penetrasi larva ke dalam kulit sampai menjadi cacing tambang dewasa yang siap bertelur memakan waktu sekitar 5-6 minggu. Selanjutnya Enterobius vermicularis atau cacing kremi. Cacing kremi adalah nematoda usus yang tipis, putih yang habitatnya di usus besar dan rektum. Cacing ini penyebarannya sangat luas, hampir di seluruh dunia bisa dijumpai, tetapi frekuensinya jarang pada orang kulit hitam. Nama lain cacing kremi antara lain adalah Enterobius vermicularis dan pinworm. Cacing ini dapat menyebabkan penyakit yang disebut osteoriasis. Siklus hidup cacing kremi, di mana cacing dewasa hidup di dalam rongga cecum, kolon ascendens dan appendix. Pada malam hari, cacing betina mengembara ke daerah anus untuk meletakkan telur-telurnya. Setelah 4-5 jam, telur menjadi infektif. Telur yang terdapat di perianal dengan perantara tangan debu tertelan dan menetas menjadi larva di usus halus. Larva masuk ke sesum dan ileum bagian bawah dan menjadi dewasa. Selain secara peroral, cacing kremi juga bisa masuk kembali ke tubuh manusia melalui anus, di mana telur yang terdapat di perianal menetas dan larvanya masuk kembali ke usus melalui anus. Mungkin sekian penjelasan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.